Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GBK Pangkal Pinang, edisi Senin 13 Februari 2023. Saudara, kita memasuki episode ke-14 dari penggalian pembelajaran kita dari Injil Matius. Dan hari ini saya akan membahas Matius pasal 4 ayat 17. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Kau memberikan Injil-Mu untuk menjadi penuntun hidup kami, mengenal juru selamat kami, Yesus Kristus, dan kami juga boleh mengerti apa yang Dia mau, apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan dan tolonglah kami semua untuk tidak hanya mengerti, terlebih untuk melakukan, untuk menaati dengan hati yang penuh sukacita. Inilah doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, Matius pasal 4 ayat 17 berbunyi demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, pendeta yang terkenal di seluruh dunia bernama Billy Graham sudah pulang ke surga. Satu hari waktu dia masih hidup, satu hari dia mendapatkan pertanyaan ini. Kalau Anda hanya bisa menyampaikan satu khotbah saja kepada anak-anak muda di dunia ini, apakah isi khotbah Anda? Jawab pendeta Billy Graham, saya akan memberitahu mereka bahwa sukacita terbesar hanya bisa didapatkan dari mengenal Kristus dan berusaha melakukan kehendak-Nya. Saya akan mendorong mereka untuk menundukkan hidup mereka kepadanya tanpa keraguan. Saudara, kata-kata dari Bapak Pendeta Billy Graham ini meski tidak mengcopy paste kata-kata dari Tuhan Yesus, Sang Kristus itu sendiri, tetapi mempunyai makna yang sama persis dengan yang Tuhan Yesus khotbahkan, yang Dia beritakan selama Dia melayani di dunia ini. Dan seharusnya itu jugalah yang menjadi pesan paling utama dan yang paling penting yang harus setiap pengkhotbah, setiap rohaniwan khotbahkan. Dan ini juga harus yang menjadi berita yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita dalam hidup kita. Apa yang mendorong Billy Graham mengkhotbahkan khotbahnya yang menurutnya adalah yang paling penting. Sehingga kalau diberikan hanya satu kali kesempatan untuk berkhotbah, itulah yang akan dia pilih. Saudara, mari kita melihat dari sang narasumbernya, yaitu Tuhan kita. Sejak awal pelayanannya, bahkan hingga meninggal dan setelah kebangkitannya dan kembalinya Tuhan kita ke surga, pesannya adalah satu ini: bertobatlah hai manusia, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, bertobat adalah terjemahan dari kata Yunani metanoeo yang artinya bertobat atau berubah pikiran. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, berarti Dia menyuruh orang-orang yang mendengarkan beritanya untuk mengubah pikirannya, mengubah pola pikirnya, berbalik dari suatu gaya hidup, berbalik dari cara berpikir tertentu, berubah dari berperasaan terhadap berbagai hal. Saudara, mengapa harus terjadi perubahan pikiran? Karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau itu adalah kerajaan surga, berarti Allah yang memerintah. Dan kalau Dia tiba, maka akan ada akibat, ada perubahan yang besar di dunia ini. Akan ada penghakiman, akan ada hidup yang kekal. Saudara, istilah kerajaan surga ini berasal dari kata Basilea Uranos. Dan kita mungkin mengenal istilah Basilika Santo Petrus, yang adalah pusat dari gereja Katolik Roma di Vatikan. Ya, kata Basilika itu berasal dari kata Basilea yang berarti kerajaan, dan juga Uranos adalah yang kita terjemahkan menjadi surga, atau ini juga punya arti langit. Dan dalam budaya Yunani kuno, kata Uranos ini juga menunjuk kepada dewa langit yang mereka sembah. Tetapi tentu saja yang penulis Injil, para rasul, ketika mereka menulis Alkitab dalam bahasa Yunani dan memakai istilah Uranos ini, yang dimaksudkan adalah langit atau surga. Kata Uranos sendiri berasal dari akar kata oros yang berarti tinggi, bangkit, dan juga gunung. Ya, dan inilah mungkin yang menjadi sumber inspirasi dari kata rise atau bangkit dalam bahasa Inggris. Juga kata Uranos ini
juga berasal dari kata urano yang berarti mencakup atau menentukan. Sebab langit itu mencakup atau menutupi, mengcover bumi ini. Dan karena itu dalam pandangan mereka, langit menentukan jalannya peristiwa di dunia ini. Kita tahu bahwa budaya kuno mereka begitu menyanjung bintang-bintang yang berada di langit dan suka meramalkan akan peristiwa di dunia ini dengan mengamati bintang-bintang yang ada di langit. Ya, jadi itu pola pikir orang-orang kuno dan mungkin sebagian orang pada masa kini juga. Dan istilah ini juga Uranos juga berkaitan dengan kata uorso, ya, yang artinya adalah pipis atau kencing. Kata urin berasal dari akar kata yang sama ini, ya, Uranos dengan urin, dan juga menjadi sumber dari istilah bahasa Inggris rain, hujan. Jadi langit menurunkan hujan dalam pemahaman seperti kencing atau pipis adalah yang dibutuhkan makhluk di bumi ini untuk hidup. Jadi kita bisa membayangkan mengapa orang-orang kuno menganggap langit itu adalah penguasa dunia ini. Nah, tetapi kita mengerti kerajaan langit yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh para penulis Injil adalah menunjuk kepada kerajaan Allah, bukan dewa, bukan langit yang berkuasa atas bumi ini, tetapi pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Nah, itulah sebabnya juga mengapa Allah kita di dalam Perjanjian Lama sering menekankan bahwa dirinya adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, jadi kata kerajaan Uranus atau kerajaan langit adalah tempat, wilayah, konsep orang-orang mengatakan bahwa ada yang berkuasa di sana. Dan Yesus menunjuk kepada Allah, pencipta langit dan bumi ini. Nah, saudara, kerajaan Allah ini Tuhan Yesus katakan sudah dekat. Mengapa sudah dekat? Sebab Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menjadi juru selamat dan sekaligus akan menjadi raja atas segala raja. Ya, Bapa akan menyerahkan segala kuasa kepadanya atas dunia ini. Dan Yesus juga adalah yang akan menghakimi penduduk di dunia ini, ya, seluruh manusia di penghakiman terakhir. Nah, selain itu juga mengapa Yesus mengkhotbahkan khotbah ini juga adalah, kalau kita perhatikan, ini adalah khotbah yang sama isinya dengan Yohanes Pembaptis. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa memang Yohanes adalah nabi yang mendahului Tuhan Yesus. Nabi yang diutus, ya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya, yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi kalau Yohanes adalah pendahulu, maka Yesus adalah puncaknya, adalah yang dijanjikan itu, dan dia memberitakan, dia mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mengklaim kembali tahta Daud bapa leluhur, tetapi tidak hanya atas Israel, melainkan wilayahnya akan mencakup kepada seluruh bumi ini. Nah, saudara, saya perlu mengingatkan sejenak bahwa pelayanan Tuhan Yesus diawali, ya, permulaannya adalah di wilayah Kapernaum, di tanah perbatasan antara Zebulon, suku Zebulon dan Naftali, sebuah daerah yang banyak orang non-Yahudinya, dan juga banyak orang Israel yang sudah secara etnik itu sudah bercampur dengan berbagai bangsa. Selain itu juga karena daerah ini adalah dekat sekali dengan jalur utama menuju Mediterania. Nah, tidak heran nanti kita akan melihat adanya orang-orang bukan Yahudi, bukan Israel, yang tersentuh oleh pelayanan Tuhan Yesus. Misalnya perwira orang non-Yahudi di pasal 8. Nah, berita ini juga berita tentang panggilan bertobat, adalah peringatan bagi manusia bahwa hidup ini bukan hanya soal di dunia ini saja. Manusia memiliki roh yang dari Allah yang kekal, sehingga akan ada kehidupan setelah kematian di dunia ini, dan ada kerajaan Allah yang akan menghakimi. Oleh sebab itu, setiap manusia perlu bertobat dari cara hidupnya yang mungkin menganggap tidak ada Allah, atau ada sebagian yang menganggap seandainya Allah itu ada, dia tidak maha kuasa. Atau ada orang yang menganggap Allah itu ada, tetapi dia tidak ikut campur tangan lagi kepada apa yang terjadi di dunia ini. Sehingga
saya bisa hidup menurut pandangan saya. Tapi saudara, itu adalah pandangan yang keliru dan punya akibat yang fatal. Itulah mengapa Tuhan Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saat ini ada berapa banyak orang-orang yang meskipun sudah Kristen, bahkan yang rajin, yang religius untuk ke gereja, tetapi kurang menyukai seruan tentang pertobatan. Dalam hati mereka, kalau mereka jujur, lebih menginginkan khotbah, pengajaran tentang kedamaian hidup, tentang penyertaan Allah, kesetiaan Allah. Tetapi begitu berat atau kurang suka untuk mendengarkan berita yang berisi seruan pertobatan, atau seruan untuk memeriksa dirinya, seruan untuk dibina, untuk mengalami perubahan cara berpikir, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, hal ini bagi saya sangat menyedihkan. Sebab ada banyak orang yang bukan Kristen yang bisa sampai pada titik kesadaran akan dosa-dosanya. Orang-orang non-Kristen yang menyadari dia adalah orang berdosa, sehingga mereka berusaha untuk hidup kudus. Dan mereka benar-benar berusaha. Sayangnya, mereka tidak mempunyai juru selamat. Ya, mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pengertian mereka yang gelap, tetapi tidak akan mencapai keselamatan yang sebenarnya, sebab hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun dapat melakukan seluruh tuntutan Allah di dalam hukumnya, yang kita sebut dengan hukum Taurat. Sehingga dalam kesungguhan mereka mencari keselamatan itu, dalam kesalehan mereka, kesadaran mereka akan dosa-dosa mereka, tapi mereka tidak mencapai tujuan keselamatan itu. Ini ironis sebab sebaliknya ada orang Kristen yang suka kepada Tuhan Yesus, yang mati untuk dosa-dosanya. Betul, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap mempunyai berbagai dosa yang dipelihara, yang disukai. Nah saudara, pertobatan tanpa juru selamat seperti orang-orang di luar Kristus, orang di agama-agama lain, bahkan orang-orang yang tidak percaya Allah, tetapi mereka ingin hidup benar. Pertobatan tanpa juru selamat akhirnya sia-sia, karena usaha manusia tidak bisa menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Tetapi saudara, bukankah akan lebih celaka lagi orang yang mengenal juru selamat, yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi pertobatannya tidak sempurna, tidak tuntas. Saudara, kita perlu mengingat khotbah pertama dan yang akan terus diulangi oleh Tuhan Yesus, yang adalah inti dari pelayanannya, inti dari kedatangannya sebagai juru selamat, inti dari pengorbanannya di atas kayu salib, yaitu supaya orang yang sungguh-sungguh sadar akan dosanya, yang bertobat, sehingga punya juru selamat, sehingga bisa benar-benar diselamatkan. Kiranya khotbah Tuhan Yesus ini selalu kita ingat. Ya, saya ingat khotbah pertama saya ketika saya belajar di STT, di seminari, adalah Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Saya masih ingat betul bagaimana pergumulan menyiapkan teks menggali Alkitab. Nah, saudara, kita perlu mengingat khotbah pertama Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kita. Kiranya pesannya terus terngiang dalam hidup kita. Tidak memandang berapa lama kita sudah percaya kepada Tuhan, berapa lama kita sudah mengikut Dia. Biarlah beritanya itu terus kita khotbahkan kepada diri kita terlebih dahulu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kiranya kita betul-betul bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.